Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang mudah-mudahan bermanfaat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini merupakan perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam menjalani kehidupan itu butuh yang namanya ekonomi ya, rezeki atau uang ya. Uang itu memang bukan segalanya, tapi segalanya itu membutuhkan uang. Kita ingin bersedekah, ingin memberi makan anak yatim, ingin memberi makan orang yang fakir miskin, kita mau pergi ke Baitullah ya, kita ingin sedekah, ingin zakat, bangun masjid dan lain sebagainya, itu membutuhkan yang namanya uang ya. Uang ketika dipegang oleh orang yang benar, maka uang tersebut akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi ketika uang dipegang oleh orang-orang yang tidak benar, maka banyak uang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita membutuhkan yang namanya uang ya. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan berbagi tips atau amalan bagaimana supaya rezeki, uang itu bisa menghampiri kita, bisa datang kepada kita itu dengan melimpah ruah, tanpa kita capek, tanpa kita istilahnya banting tulang dengan betul-betul. Ya, namanya usaha pasti ya harus ada usaha. Namun ringan ketika kita
melaksanakan usahanya. Dan apa yang dihasilkan itu sangatlah banyak. Dan yang paling utama adalah barokah. Percuma kita banyak uang tapi tidak barokah. Kita punya uang tapi dipakai untuk maksiat. Kita punya uang tapi badan kita sakit, dipakai untuk berobat. Kita punya uang tapi dipakai untuk judi, minum khamr dan sebagainya. Nah, kita minta sama Allah supaya kita minta uang yang berkah. Ya, yang bisa kita nikmati untuk nafkah, untuk sedekah, untuk zakat, untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbagi amalan, ya. Bagaimana supaya caranya uang itu datang kepada kita dengan mengemis, ya. Datang kepada kita itu dengan ingin dipakai oleh kita, ingin digunakan oleh kita. Nah, nanti insya Allah kita akan berbagi amalan-amalan yang bisa menjadikan uang datang kepada kita. Melimpah ruah. Nah, insya Allah, ikhwani rahimakumullah, bagaimana caranya? Ini uang, ya. Ini uang. Ini merupakan makhluk Allah juga, ya. Ini makhluk Allah, ya. Ini tidak ada harganya, tapi sangat berharga dalam kehidupan kita, ya. Artinya adalah hanya sebatas kertas, namun kita dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan yang namanya uang. Bagaimana caranya supaya uang ini datang kepada kita, menghampiri kita dengan melimpah ruah, berkah, ya. Jangan sampai kita menjadi budaknya uang, ya, budaknya dunia. Jadi kita harus memperbudak dunia. Gimana caranya? Nah, insya Allah, ya, kita akan berbagi tips yang bisa menyebabkan uang seperti itu, ya, datang kepada kita dengan banyak. Yang pertama, ikhwani rahimakumullah, amalan yang harus kita kerjakan setiap harinya adalah melaksanakan sholat duha, ya. Jadi teman-teman semua, setiap hari itu jangan sampai tinggal yang namanya sholat duha, ya. Dalam kajian kita sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana caranya sholat duha yang baik, surat-surat apa saja yang dibaca, kemudian doanya seperti apa, ya. Jadi itu apa, doa sholat duha yang dianjurkan itu ada dalam video sebelum-sebelumnya. Ya, silahkan. Minimal 2 rakaat lah setiap harinya. Jangan sampai kita meninggalkan yang namanya sholat duha. Karena sholat duha itu fadilahnya sangatlah besar. Ya. Di antaranya adalah bisa menarik rezeki dari arah manapun. Ya. Bisa menarik rezeki dari arah manapun. Oleh kita kerjakan sholat duha minimal 2 rakaat dalam satu hari, ya. Awas jangan tinggal. Yang pertama adalah sholat duha. Kemudian yang kedua, ikhwani rahimakumullah, tips atau amalan, ya, agar rizki uang datang kepada kita, menghampiri kita, ya, mengemis-ngemis kepada kita adalah dawamkan oleh kita membaca surat Waqiah, ya. Dawamkan oleh kita membaca surat Waqiah. Nah, bagusnya surat Waqiah itu dibaca setelah sholat asar, ya. Nggak usah banyak-banyak, 1 kali aja, ya.
baca oleh kita surat Waqiah 1 kali 1 hari. Ya, tidak usah banyak-banyak. Nah, amalkan oleh kita yang pertama sholat duha, ya minimal 2 rakaat. Yang kedua yaitu membaca Waqiah 1 kali saja dalam 1 hari. Yang ketiga yaitu memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Ya kita logikakan ya. Teman-teman semua, para jamaah semua, kita logikakan. Jadi rezeki itu ibarat aliran sungai. Ya. Dia mengalir dengan lancar. Ya. Nah, kemudian ketika kita berbuat dosa, ya, ketika kita berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada Allah, maka akan seperti kita buang sampah di sungai tersebut. Nah, seperti kita buang sampah di sungai tersebut. Lama-kelamaan kita buang sampah lagi, akhirnya apa? Tersendat si sungai tersebut oleh sampah. Sehingga air yang mengalir ikut terhambat oleh banyaknya sampah. Nah, rezeki pun diibaratkan seperti itu, teman-teman semua. Ikhwani rahimakumullah. Jadi ketika kita itu rezekinya seret, itu karena banyak dosa-dosa yang menghambat aliran rezeki kepada kita. Nah, cara untuk membersihkan dosa-dosa itu adalah dengan cara membaca istighfar. Yang paling mudah, yang paling pendek, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Itu minimal seperti itu. Nah itu ya, jadi perbanyak oleh kita baca istighfar. Niscaya aliran rezeki kita itu akan lancar lagi, mengalir kepada kita. Ya, banyak ya pasien-pasien kita ya ketika kita ruqyah itu gejalanya atau misalkan keluhannya itu karena rezekinya seret. Kita bimbing mereka untuk banyak istighfar sambil di ruqyah. Alhamdulillah beberapa kali terapi ruqyah dengan kita, alhamdulillah sekarang usahanya lancar, kemudian bisnisnya lancar, rumah tangganya adem, kemudian dagangnya juga laris. Intinya rezekinya lancar lah. Nah ya, jadi itu teman-teman semua ya. Jadi yang selanjutnya tadi apa? Yang ketiga, yaitu memperbanyak membaca istighfar. Kemudian sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak sedekah. Ya, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah bala, musibah. Ya, ada orang seperti ini, dia rajin sedekahnya. Dia sedekah misalkan 10.000, ya, sehingga dia itu terbebas atau terhindar dari yang namanya musibah. Akhirnya harta dia terjaga, badan dia terjaga. Dan ada satu lagi orang yang tidak mau sedekah. Akhirnya karena dia tidak mau sedekah, Allah kasih dia musibah, misalkan kecelakaan. Setelah kecelakaan,
badan dia sakit, harta dia habis lebih daripada sodakoh yang semestinya dia keluarkan, ternyata habis sekian juta. Yang harusnya dia sedekah 10.000, ya, untuk mencegah bala, untuk mencegah musibah, dia tinggalkan, dia tidak sedekah, dia terkena musibah, akhirnya badan dia sakit, harta pun dia keluarkan berjuta-juta. Nah, ini manfaat daripada sodakoh. Bisa menjaga badan kita, bisa menjaga harta kita, ya. Jadi jangan pelit-pelit ya, sahabat semua. Kita sedekah, ya, sedekah ke panti asuhan, pondok pesantren, majlis taklim, kemudian ke masjid-masjid, musola-musola. Sedekah kita, sedekah. Ketika kita mempunyai kelebihan rezeki. Kemudian yang selanjutnya amalannya adalah menjaga silaturahmi, ya. Apa silaturahmi? Kita dengan adik kita, dengan kakak, dengan paman, dengan orang tua. Nah, itu silaturahmi namanya. Ya. Jadi silaturahmi itu adalah hubungan antara rahim, ya, yang satu darah. Itu silaturahmi. Nah, kalau misalkan yang dengan orang yang bukan satu darah, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Ya, persaudaraan dalam Islam. Dengan tetangga, dengan sahabat, dengan teman, ya. Nah, ini yang diperintahkan, yang bisa menarik rezeki kita adalah kita banyak bersilaturahmi, ya. Menjaga hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Kakak, adik, paman, bibi, uwa, nenek, kakek, orang tua, dan lain sebagainya yang satu nasab dengan kita. Kemudian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang selanjutnya adalah apa? Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang kita zikir. Zikir subhanallah, la haula wala quwata illa billah, ya. Berzikir kita. Ada sekarang zikir al-ma'surat pagi dan petang. Nah, ini zikir yang bisa, salah satunya fadilahnya adalah bisa mendatangkan rezeki kepada kita. Contoh, orang yang biasa dia orderan, misalkan di rumahnya buka orderan kue misalkan, ya. Kemudian karena dia rajin zikir kepada Allah, rajin mengamalkan amalan-amalan pembuka rezeki, tiba-tiba ada orang yang mesen ke dia berapa ribu porsi misalkan. Kan itu rezeki yang tidak diduga-duga itu. Rezeki yang sangat kita harapkan gitu, ya. Orang datang ke kita, pokoknya saya mau pengen misalkan sama kamu saja. Kenapa? Karena masakannya enak, misalkan kuenya enak. Nah, ini kan Allah datangkan orang yang seperti ini kepada kita karena lewat apa? Wasilah kita banyak berzikir kepada Allah dan melakukan amalan-amalan pembuka rizki yang lainnya. Ya, perbanyak oleh kita zikir kepada Allah, ya. Kemudian yang ketujuh adalah kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Nah, ini penting nih, ya. Kita perbanyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mau pakai Sayyidina, mau tidak pakai Sayyidina, silahkan, ya, bebas. Ya, Allahumma sholli ala sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, silahkan. Yang penting baca oleh kita sholawat kepada Nabi. Minimal 300 kali. Ya, usahakan itu kali. Kalau tidak, ya terserah semampunya. Kalau tidak kuat, semampunya silahkan. Ya, dan yang terakhir, yang ke-8, kita harus rajin tadarus Al-Quran. Ya, apalagi silakan. Mau sehari 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, bebas. Ya, silahkan. Yang penting satu hari itu kita baca Quran. Jangan sampai kita itu satu hari tidak membaca Quran. Nah, ini bahaya. Ya, bahaya. Ya. Setan
datang ke tempat rumah atau ke tempat-tempat atau rumah-rumah yang di situ tidak dibacakan Al-Qur'an. Jadi wajar ketika di rumah kita itu tidak ada rezeki yang datang ke rumah kita. Ya, wajar. Kenapa? Karena di rumah kita tidak dibaca Al-Qur'an sehingga rumahnya tidak barokah, tidak membawa keberkahan, yang ada gersang, panas, ribut dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini sahabat semuanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak umat Islam tapi jauh dari Al-Qur'an, ya. Jadi kita pegang, ya, oleh kita amalan yang 8 tadi, setiap harinya niscaya rezeki dari arah manapun akan datang kepada kita, ya. Pertama yaitu kita harus rajin setiap harinya sholat duha. Kedua, kita rajin membaca surat Waqiah. Yang ketiga, kita baca istighfar. Keempat, kita membaca atau rajin perbanyak sedekah. Kelima, yaitu menjaga silaturahim. Keenam, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Yang ketujuh, memperbanyak baca sholawat. Dan yang terakhir, ya, kita harus rajin membaca Al-Qur'an. Insya Allah, ya, yakin dengan seyakin-yakinnya ketika kita dawam 8 perkara ini, 8 hal ini dalam setiap harinya, Allah akan datangkan rezeki kepada kita yang banyak, yang melimpah, yang berkah, ya, sehingga kita hidup tenang, mau sedekah bisa, ya, mau nyenengin keluarga bisa, mau membahagiakan orang tua bisa, membahagiakan saudara bisa, ya, dengan harta kita, ya, salah satunya itu dengan harta kita, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan bisa diamalkan oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Walafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.